Oke, selamat datang lagi di channel YouTube Sinergi Jaya. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi keliling keliling toko. Jadi kita lihat-lihat barang ini, selain ada beberapa yang saya jelasin. Mulai dari paling ujung sini. Oke, di sini ada seng talang. Terus ada ini talang karet, ada talang, bukan ini talang ya, ini fiber plat fiber. Ini bisa untuk bagus ya motifnya, bisa untuk tutup pagar biasanya. Ini juga ada yang biru, ada yang hijau. Nah, ini ada kaut loket sisa nih, itu dia. Ini ada bak cuci piring, jadi ini bak cuci piring yang kedalamannya 14 cm. BCP ini atau bak cuci piring ini, kelengkapan dalam pembeliannya itu bak cuci piringnya sama afur itu ini saringannya. Nah, kelengkapannya cuma itu aja ya. Terus ada keran shower. Nah, di zoom dulu dikit. Sip. Nah, itu ada, bukan keran shower ya, showernya. Ada shower. Terus ada ini solution, atau biasa saya bilang sih lem ya, buat tambal-tambal seng. Ini sih tulisannya bisa buat genteng. Oke, buat genteng, buat pipa paralon, seng, sampai pipa AC. Bisa ini pakai ini, murah lagi nih harganya. Terus ini circular saw blade. Jadi ini mata potong kayu untuk mesin circle, ukurannya 8 in, jumlah matanya 24. Nah, itu jumlah mata, itu diameter 8 in, itu dia. Ketebalannya 22 mili. Masa 22 mili sih ketebalannya? Mungkin kalau kepotong mungkin ya, itulah. Terus ada potong keramik merek England. Nah, ini potong keramik merek England. Ini sebenarnya tetap keramik ya, walaupun tulisannya bisa granit, bisa marble. Kenapa? Karena ini tebal. Kalau kalian punya granit atau marble itu apa ya? Marble itu kayak apa ya? Saya jadi bingung. Pokoknya marble lah. Marble itu ya kan harganya mahal. Nah, kalau kalian belinya yang tebal begini kan rugi nih, banyak yang kebuang. Jadi belilah yang mahal, yang lebih tipis, gitu dia. Terus ini ada circular saw blade lagi, merek Gesin, 4 in, yang 40T, bisa di kecepatan maksimum 8000 rpm. On load ya, kalau di load mesti tidak tembus segini. Itu dia. Ini safety nya minimal pakai apa segala macam. Forward tuh, ada tulisannya forward tuh. Terus ada ke atas dulu ya, kita ke atas ada sarung tangan karet latex. Jadi ini sih tidak ngerti ya, padahal ini bahan depannya ini kain, tapi belakangnya kayak karet, jadi dibilang karet padahal ini latex. Jadi kain dibalut latex. Nah, lebih safety dia ketimbang kain aja gitu. Kalau kain aja kan bisa sobek dia. Terus ini jangan dibuka lah ya, ini bisa ketahuan sama Pak Bos dan Ibu Bos. Sekalian cuman dari lihat aja, woi, ini benang kasur. Jadi nggak perlu dibuka, udah tahu ini visor. Lanjut, ini visor. Visor ini ada yang ukuran S8, S5, S6. Terus ini ada nyempil satu. Ini masih gara-gara rusak jadi nggak bisa digantung. Visor ini buat di tembok ya. Jadi kebanyakan baut-baut sekarang itu kalau mau nempel di tembok itu harus pakai visor supaya lebih kuat, karena bebannya yang ditanggung sama si baut nanti takutnya tidak kuat.
Jadi dia perlu visor ini nanti dia akan ngembang begitu masuk bautnya begitu. Jadi daya cengkram bautnya lebih kuat, daya cengkram sekrupnya yang ketembak tuh lebih kuat. Ini tadi udah ya yang gesin 40T 4 in. Terus ini ada sikat mangkok. Sikat mangkok ini apa ya bahasanya ya? Apa ya bahasanya? Ya sikat mangkok lah ya. Ini yang biasanya orang bilang sikat mangkok halus gitu. Padahal ini paling menyebalkan tuh. Keriting sini tuh. Tajam lagi. Itu dia. Ini masih ada merek King. Wah. Masa jangan-jangan tuh rambutnya King ya. Rambutnya si King ini. Terus kita ke atas dulu. Di atas ini ada stop kran merek Honda. Ada yang 1 in dan ada yang berapa ini? Ini 1 in juga ternyata. Oke, kita turun dulu. Turun di sini ada non-sak. Epoxy non-sak dari Pioneer. Ini bayangan orang, epoxy berarti cat dasar. Bukan. Ini bukan cat dasar untuk mobil, tapi ini lebih untuk perahu. Jadi supaya lebih awet kayunya, pakailah ini. Cuman ini susah jual karena di Lombok itu sudah mulai kebanyakan yang pakai bukan kayu gitu, jadi agak susah kita jualnya. Tuh, lanjut. Ini ada engsel plastik untuk engsel PVC ya. Engsel PVC untuk pintu PVC berarti. Ya iyalah. Terus ini ada siku serbaguna, besi platnya jadi untuk nyambung. Jadi mau nggak L, misalnya mau disambung di L, tak, tuh dia. Terus lanjut, ini ada klem pipa. Ini ada ukuran 3 in, 3/4, 1 in setengah. Banyak lah ya. Ini yang tebel. Bedanya gimana bang kalau tebel? Ya. Giniin aja nih. Nih. Pun pakai tangan kiri tuh. Ada. Coba yang ini ya. Inilah tuh, jangan kalau misalnya nanti mikirnya terus, yang satu ini ya, tapi adanya itu ya. Ini ya. Tuing deh. Kelihatan ya bedanya ya. Gitu. Tapi ini mungkin misalnya ternyata memang beban airnya atau tekanan airnya kuat, lebih saya sarankan untuk beli yang tebal. Karena supaya bertahan di mana ya? Di tembok itu lebih bagus gitu loh. Terus apa ya? Kita lanjut lagi. Ini kerekan sumur. Kok kerekan sumur sih bahasanya? Apa? Ya kerekan sumur ini. Tapi biasanya disfungsi. Dialihkan fungsinya untuk ngecor. Jadi digantung, kasih tali, ikatin ember cor, udah buat ngecor. Tuh, terus kita ke bawah. Di sini ada dus kosong. Udah, lanjut. Ini ada gembok. Ini gampang susah nih nawarin nih. Jadi ini namanya gembok samping. Yang di samping apanya bang? Bukan lehernya, yang di samping kuncinya. Nah, kelihatan ya. Di sini dia. Kuncinya di sini tuh, lubang kuncinya. Kok harus di samping, kenapa? Misalnya nih ditaruh gini kan. Bukanya kan tinggal dari samping, nggak perlu ngotak-ngatik harus diangkat untuk ngelihat ke bawah, kan nggak perlu, tinggal di samping gitu aja. Bahkan mau digeser gini aja lebih enak sebenarnya, tapi orang masih fanatik sama yang di bawah gitu. Oke, lanjut. Ini ada, tadi ukurannya ya belum ya. Jadi ini ada di yang ready ada 3 ukuran, yang 20 mili, 25 mili ini, dan 40 mili. 40 milinya di ini. 40 mili. Oke, lanjut. Ini ada nih engsel tipis.
Kita bilang engsel tipis, kadang bilang engsel lemari. Ini dah kecil. Ini paling sekitar berapa senti ya, mungkin 10-an lah ya, 10-20 senti engsel tipis. Nah cuman di pasaran ada beberapa macam. Contoh, ini lubangnya ada 3. Nah di pasaran itu ada yang lubangnya 4, kok 4, 2. Jadi per sayap itu 2 jadi 4. Ini ada 6. Harganya sih 11-12 sebenarnya. Tapi kalau dipikir logika harusnya lebih kuat ini. Karena untuk nempel antara kayu satu dan kayu lainnya kan lebih banyak ini gitu. Dan di paket pembeliannya ini sudah disediakan baut. Tuh bautnya sampai kececer. Bautnya sampai kececer. Ih, ada tulisan BCA nya lagi. Itu. Terus ini kok sendiri pindah ke sini nih. Buka aja lah ya. Barrel roll. Wow. Lumayan tebal barangnya. Ini Grendel Overval. Mereknya apa tadi? Kuncoro. Ini kayaknya orang Indonesia yang punya ya. Ini warna kuning, ukuran 2 in, satu kotak isi 3 dus sen. Satu kotak isi 3 lusin, warna kuning atau biasa orang bilang brass, SNGP. Itu dia. Terus ada ini kunci L, merek NSK. Ini kunci L murah. Saya nggak tahu ya bedanya putih dan hitam itu apa. Jadi memang ada perbedaan harga. Tapi kalau ditanya kuatan mana saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kunci L-nya murah, janganlah dipakai untuk buka yang terlalu keras. Dulu misalnya mau buka baut tapi udah kencang banget nih bautnya, ya jangan terlalu dipaksa lah pakai ini. Mungkin bisa jadi kunci L-nya nanti yang kalah. Ini ada warna hitam dan ada warna putih harusnya. Putihnya mungkin dipindah ke tempat lain ya. Oke, lanjut ke atas sedikit. Ada dinabol. Kenapa kok naik turun pasti ya capek jongkok, kita gembok soalnya. Ini ada dinabol. Ini dinabol juga ke tembok, cuman sama kayak visor, cuman fungsinya lebih untuk beban berat. Jadi kenapa yang penggunaan untuk instalasi kanopi apa segala macam pakai dinabol, karena kan beban yang ditanggung sama perbaut itu lebih berat. Ini nanti mekar, itu dia. Ini kan set, ini ketarik, terus besi ini bakal mekar nih di dalam tembok. Jadi kekuatannya lebih bagus karena juga dia dari besi. Nanti tinggal disesuaikan, ada yang begini ukurannya, ada yang besaran dikit, ada yang besar, tergantung. Ada yang perlu panjang, ada yang perlu pendek, ada yang perlu lebih gemuk aja. Tuh, tukangnya lebih tahu lah. Itu dia. Oke, ini ada stop keran lagi. Kita lanjut lagi. Ada stop keran lagi merek KDJ. Saya nggak tahu ya beda handle-nya apa. Mungkin ada yang beneran made in Taiwan sama ada yang made in Indonesia mungkin ya. Tapi kita nggak tahu lah ya. Positive thinking semuanya dari Taiwan. KDJ Kim King Dejeng. Oh, ini masa raja Taiwan yang punya ini. Terus lanjut, ini ada amplas bundar. Ini ada kelas-kelasannya, nggak cuman ukuran. Maksudnya ukuran tuh gridnya. Jadi halus ndaknya si amplas. Ini nggak ada contoh ya. Contohnya di sana, bentar ya. Kita ambil contoh dulu. Nah, ini dia. Balik lagi biar nggak bingung sampai mana tadi. Oke, ini contohnya. Jadi ini tuh sebenarnya ada kelas-kelasannya. Pertama dari gridnya. Grid ya, bukan grade, bukan grade tingkatan, tapi kepadatan pasirnya nih loh. Nah,
Jadi ada yang 180, 80, 60, 240, 400 gitu. Tergantung kegunaannya, mau yang buat ngamplas kasar apa ngamplas halus. Dan ini harus butuh tatakan amplas yang kasar. Nanti kita kasih lihat gimana tatakan amplas yang kasar. Kenapa saya bilang ini ada tingkatannya? Tergantung harga. Biasalah ya, masih ada aja sebenarnya barang-barang yang ada rupa ya ada harga. Kebalik ya, ada harga ada rupa ya. Ya begitulah pokoknya. Jadi biasanya ini loh. Ini kan mungkin di press ya. Kayaknya enggak di lem deh, mungkin di press di mesin. Jadi kadang ini pasirnya bisa hilang. Nah, atau enggak dipakai sebentar, si amplasnya yang kalah duluan. Tuh dia. Terus ini ada kakaknya. Kok dibilang kakaknya? Ini jadi yang tadi sendirian, ini beramai-ramai. Flap disc atau amplas susun. Kalau di Lombok bilangnya kadang amplas susun, amplas tumpuk gitu dia. Flap disc sama juga, ada grade-nya, ada grade-nya. Jadi ada tingkatannya, ada juga kasarnya nih kan. Misalnya yang kayak merek Blinken ada yang tingkat kekasaran 60, 80, 100, 120, 150 itu dia. Ini NDP gitulah ya, kurang lebih NDP ini ada 120 juga nih. Terus ini Popeye sama. Nah ini kalau mau lihat dari kotaknya, velcro, flap disc, velcro, flap disc, flap disc amplas susun, velcro berarti amplas bulat. Terus ini ada musuh bebuyutannya. Gesin bukan, ini saudara kembar, lain ibu lain bapak. Nah ini sekelas ya dari Gesin. Cuman bedanya gini, klaimnya si Gesin ini circular saw blade, bisa untuk kayu, bisa juga untuk aluminium kalau nggak salah. Ada tulisan di sini multi cutter. Nah, itu bedanya. Ada beda harga enggak, Bos? Ada beda harga. Bedanya nggak jauh tapi. Wow, ya worth it beli yang mana ya nggak tahu ya. Kalau mungkin jarang motong yang selain kayu, yang ngapain beli yang kuning? Beli aja yang murahan. Itu dia. Ini udah ya berarti tadi ya. Ini yang 1 in. Tadi kan di bawah ini 1 in juga. Terus ini ada tang ripet. Tulisannya di sini hand ripet, merek Laconi Pro. Yang katanya mau berubah nama jadi Jet Joe. Nah, ini nih. Nanti paku ripetnya masuk di sini nih, Bos. Ini ukurannya. Ya klak langsung ke paku dia. Itu. Terus ini ada tang potong. Cukup lihat dari sini lah ya, paling ketahuan. Nah kan tang potong, masa nggak tahu tang potong sih. Tang potong lagi, ini udah diurutin. Terus ada obeng, ini obeng bisa digetok ya, makanya ada tulisan go through. Jadi ini bisa maksudnya bukan digetok, dipukul. Jadi misalnya kan ada tuh kadang di bengkel yang keras-keras, harus dipukul dulu caranya gitu. Ini bisa pakai obeng ini obeng semua. Lanjut, ini ada kuas ya, ada kuas 1 in merek GRT. Terus ini paling susah loh kuas ini kuas Manly ukuran 1,5. Ini maksud saya paling susah, Bos. Nah ini Brass King. Kenapa dibilang paling susah? Ini kadang kan ditaruhnya begini nih. Kita mau tahu ukurannya tuh bingung. Tuh, taruh begini ya nggak ketemu. Paling enggak berarti harus ditaruh begini baru ketemu ukurannya 1,5 in. Terus kuasnya yang ready 1 in, 1,5, 2 in. Terus ini berapa in no? Kan lagi 2 in juga. Terus ada 3 in merek Leon sama EF.
EF nya tidak dipajang, Leonnya aja. Terus Drexel, merek Drexel 4 in, terus ada GRT juga 5 in sama Brush King 5 in. Itu. Terus kita lanjutin lah, kita habisin di sini biar jongkok jadi sekali. Ini self drilling, baut spandek, baut kanal lah, itu sudah namanya. Jadi baut ini ada bancinya nggak? Ada. Bukan banci sih ya, dicuri mungkin ya. Enggak, jadi ada perhitung-hitungan bisnisnya itu, semua pasti ada. Jadi supaya bisa masuk ke kantong masyarakat, supaya bisa bersaing dan lain sebagainya, biasanya dicuri di sini. Kok kasar sih ngomongnya dicuri? Diambil di sini lah, nih dari bawah topi sampai bawah sini. Itu dia. Tapi kalau ukuran ini enggak boleh karena satu kunci, biar belinya satu macam kuncinya ini. Kunci ini biar belinya satu macam. Biasanya cuma dipanjangnya aja. Itu dia. Ini yang 1225, biasa 1225 buat kanal. Iya, 1225 buat ring sebenarnya, 1230 buat kanal, 1250 buat spandek. Spandek di Lombok itu namanya spandek, benarnya baja ringan. Oh, ini terlewatkan ini. Gunting spandek lah, lagi gunting spandek, gunting baja ringan. Ini bener-bener ada harga, ada rupa, ada kualitas. Jadi ini murah banget. Sampai motong kanal pun yang miring guntingnya. Kalau ini bagus. Ya ada harga sih ya. Harganya ya segituan. Lanjut. Ya jatuh. Nih. Kacamata hitam. Wah, di sini jual kacamata juga. Ini kacamata las. Jadi untuk las. Katanya sih hitam. Katanya. Tapi kalau kita coba bisa nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Tuh hijau. Jadi saya bingung kenapa warnanya hijau. Padahal kalau di kotaknya kacamata hitam, tapi hijau. Bingung kan? Sama. Yang jual aja bingung kok. Nah jatuh dia. Oke, lanjut. Oh, ini dia yang putih. Nanti lah. Lanjut dulu. Ini dia. Ini namanya Avur, bos. Nah. Ya, di sini aja diambil. Nah, ini Avur. Avur bak cuci piring stainless. Tapi balik lagi ya, yang stainless itu ininya, corongnya, tutupnya dalamnya, ininya PVC. Padahal mohon maaf ya, yang menurut saya penting itu malah bagian ini, yang PVC. Karena yang ngikat antara Avur ini sama BCP itu kan yang PVC ini, bukan corongnya kan. Nah, itu menurut saya. Jadi kalau saya secara pribadi mungkin kalau perlunya cepat ya pakai itu sementara lah. Harganya soalnya tidak mahal. Jadi pakai itu sementara, nanti beli yang bagusan. Terus ini ada kacamata yang bening. Ini bukan kacamata ya. Mungkin ini bukan kacamata las, kalau ini safety. Mungkin sambil mau ngecat gitu kan, atau mau motong-motong apa pakai gerinda kan, biasanya itu ada percikan apinya. Nah, itu pakai inilah biar lebih aman, tidak kena mata apa segala macam kan, lebih aman pakai ini. Terus ini obeng, mata berobeng. Mereknya YSK. Satu pak ini sih 10. Panjangnya 65 mm. Ini yang plus. Jadi atasnya plus, bawahnya plus. Berarti ini nilainya paling bagus. Nggak ada minusnya. Lanjut. Ini ada kikir, kok receh ya. Kikir Drexel, ini ada handle-nya. Nah, di Lombok itu agak susah. Kenapa? Karena handle. Dan yang ada handle-nya biasanya agak mahal. Begitu dia. Karena kebanyakan orang Lombok
entah kenapa ceritanya banyak cerita itu habis ngikir, kikirnya ini hilang. Jadi dia carinya yang murah. Kalau hilang nggak pusing. Terus berdiri bentar. Lanjut. Ini ada meteran Essen. Jatuh nih, jeng. Ini barangnya. Nah, ada di luar sih. Meteran Essen. Meteran Essen 3 meter. Nah, ini 10-nya ini nggak tahu apa ya, ada bintangnya ini. Oh, enggak, 10 feet kayaknya ini berarti ya. Ya, ini 10 feet. Automatic blade lock, berarti dicabut dia diam. Kalau auto stop atau kayak tadi dia bilang automatic blade lock, bla bla bla. Nah, pencet ini baru masuk. Tuh. Ini ada kaitannya supaya masuk ke celana lebih gampang. Jadi lebih gampang juga dibawanya. Misalnya mau naik, mau manjat gitu kan. Terus ini ada tang potong onat. Ini loh tang potong, daripada ngambilin di atas susah, ngambilin di bawah. Tang potong onat. In. Kalau ini nggak tahu ya kalau dibilang anti listrik apa enggak, soalnya ininya tipis, mungkin tetaplah anti listrik ya. Ini kok ada coba saya, cobanya gimana nih, saya baru baca nih. Coba saya, yang dicoba apanya? Nanti udah kita tanya suppliernya. Kenapa saya bilang enggak anti listriknya tetap, tapi mungkin tegangannya kecil. Ini kan enggak tebel nih karetnya ini. Jadi takutnya nanti kalau tegangannya tinggi nyetrum deh. Oke, kita rehat sejenak dulu ya. Kok rehat? Rehatlah bentar. Nanti kita lanjutin lagi keliling-kelilingnya. 2000 years later. Lanjut lagi Pak Bos dan Ibu Bos. Kita gas nih. Satu ini dulu lah, satu rak nih. Oke, ini ada sama kayak tadi. Sikat mangkok, bukan sikat gigi ya. Ini sikat gigi sama gusi dan gigi-giginya hilang ini. Ini sikat mangkok kasar. Karena memang jujur ya, tajam ini Pak Bos, tajam banget. Jadi ini kasar. Jadi kalau mau marahin orang, bawain ini aja, kan udah kasar. Receh Pak, nggak usah receh-receh lah. Lanjut. Ada hole saw. Nih. Hole saw. Ini hole saw untuk melubangi saw. Hole saw itu untuk melubangi kayu. Ini untuk melubangin kayu. Nggak ada tulisannya ya? Buat apa? Nggak ada tulisannya. Tapi biasanya namanya hole saw begini modelnya, ini buat kayu sama PVC biasanya. Nah, tajam soalnya. Jadi biasanya tajam-tajam gini buat kayu dan PVC. Tidak disarankan untuk beton dan besi, karena ini pasti kalah. Ini perlengkapan. Jadi satu gini, satu kotak nih, satu set. Ada isi 16 biji. Ada yang 16, ada yang 13, ada yang 6 kalau nggak salah. Pokoknya ada 3 ukuran, ada tiga grup. Susah masangnya nanti ya. Terus ini jangan dibuka ya, dibuka hancur soalnya. Ini obeng nih, tengahnya obeng, bisa obeng krek-krek.
Gimana ya, maksudnya kalau dia ke kanan aja kita atur ya, dia nggak bakalan bisa buat ke kiri. Nanti kalau kita ngaturnya ke kiri, ya nggak bisa buat ke kanan gitu. Terus ada 41 macam matanya dan sok. Berarti ini ada 41 macam mata obeng, tapi sok masih dibagi sama sok. Ini soknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Berarti sisanya itu kayak mata obeng nih. Ini isinya nih. Ya begitulah ya isinya ya. Saya juga nggak tahu, nggak paham tuh yang gitu-gitu. Ngertinya kalau udah lihat aja. Terus ini ada stop keran Isco. Murah meriah. Kalau sudah murah meriah, beli bro, kan betul, baru bilangin. Tuh, disarankan ya cuma sampai 150 PSI. 40 and 85. Berarti mungkin sambungan ya. Taiwan juga nih. Itulah. Ini yang 3/4, sorry, kok setengah inci saya bilang tadi ya. 3/4, ini tuh ukuran 3/4. Tuh, beda kan rupanya ya, udah kelihatan beda sama KDJ tadi. Ambilin ya saya ini ya. Ini. Kelihatan kan? Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih murah? Tapi ya saya nggak bilang ya kalau barang murah itu jelek gitu. Nggak selamanya barang murah itu jelek, dan nggak selamanya juga barang mahal itu bagus gitu. Pakailah yang sesuai. Kalau tekanan airnya nggak kencang-kencang, buat mau dipasangin stop keran ngapain pakai KDJ? Kan buang-buang uang. Ya saya sih seneng-seneng aja ya, dapat uang banyak kan. Terus ini sama kayak tadi, cuma ini sisa perjuangan. Terus ada klep 3/4 merek Best. Nanti kita bukannya setengah. Sama yang Royal. Nah, kita buka ya, yang satuin. Samain namanya 3/4 lah. Yang 3/4 ini. Nah. Oke, kita langsung bandingkan. Pasang ayo, tanpa tulis. Susah sih bukanya. Pasang ayo, tanpa tulis. Susah sih bukanya. Kok dia langsung minta sih? Belum kita. Ini yang Best, yang kiri yang Best, yang kanan dari sudut kanan Foot Clap Royal. Loh, kok nggak beda jauh? Nah, ini yang Best. Lihat dulu, dilihat dengan saksama, diperhatikan. Nggak ada embossnya, nggak ada logonya. Iya ya, saya kalau nggak gini kadang nggak tahu loh. Ini nggak ada logonya loh. Terus kalau yang merek Royal, paling nggak ada stiker nih. Ya jangan dicopot lah, uang harganya. Ini maksudnya harganya itu, merek ini tuh harganya itu wah gitu loh, untuk buah foot clap. Foot clap kegunaannya apa? Foot clap kegunaannya untuk menahan air yang dari atas supaya nggak kebuang lagi. Jadi misalnya pakai mesin air, ini biasanya kan paling bawah nih, paling dekat sama air itu dia harus tenggelam. Jadi begitu airnya ngisap, dia bakal kebuka. Ini dalam sini tuh ada kayak pier. Saya nggak berani buka ya kalau nggak pakai ini, nggak ada yang liatin, nggak ada yang bantuin megang soalnya. Jadi di dalam sini tuh ada pier, kalau dia ngisap itu di dalam bakal kebuka tuh, makanya namanya klep. Jadi klepnya akan kebuka. Sorry ya, agak batuk dan pilek soalnya. Jadi klepnya itu akan kebuka, jadi airnya bisa masuk ke dalam pipa, masuk sini, serung naik ke atas. Begitu nggak ada tekanan untuk hisap dan ada daya hisapnya, ini
ya nutup, klepnya nutup, jadi airnya tetap ketahan. Jadi begitu mesin airnya mau nyala lagi itu nggak berat karena udah ada air. Hitungannya kan berarti dia ngisap air kedua nggak dari bawah, tidak dari bawah. Ngisap air kedua itu dari ya sampai mana, anggaplah jangan bilang atas banget ya, mungkin setengah lah, hitung kasar begitu. Itulah kurang lebih. Oke, kita taruh dulu di sini. Nanti masukinnya susah nih. Lanjut lagi. Oh ini juga nih. Ini klep. Sama kayak tadi klep. Cuman kuningan. Biasanya dipakai untuk yang tekanan besar. Ntar cariin yang udah kebuka. Wah, nah nih. Ini untuk tekanan besar. Ininya ada sebenarnya cuman takutnya ada daun atau apa di bawah atau apalah ya, supaya nggak masuk ke dalam sini, nggak masuk ke mesin airnya. Ini untuk tekanan besar. Soalnya kalau pakai yang PVC tadi itu kan tetap bahannya PVC, bahan plastik. Kalau pakai yang itu takutnya klepnya yang kalah, foot klepnya itu yang kalah, jadi ininya yang kalah. Biasanya untuk mesin air di atas 10 meter berarti ya. Biasanya sih soalnya 30 meter itu udah nyaranin pakai ini. 30 meter 40 50 ke atas itu harus pakai ini. Gitu kurang lebih Pak Bos dan Ibu Bos. Lanjut, ini ada obeng Tespen FRT. Ini yang berapa in ini? 4 in. 4 in minus, berarti tidak bisa bolak-balik. Panjangnya 190 mm. Nah, ini yang ambigu ya. 190 mm. Mungkin bukan panjang keseluruhan, cuman panjang ini nih. Nah, paling panjang ini. Itulah. Yang terpenting dari Tespen apa? Ya, ininya sebenarnya. Kita bisa tahu dia nyala apa enggak. Jadi ada aliran listrik apa enggak. Ngapain beli Tespen kalau enggak bisa ngecek gituan. Ini Engsel Nisio 5in. Kalau 5in berarti sudah berat. Daun pintunya udah berat banget. Ini barangnya tebal. Barangnya tebal, saya akui. Tebal banget, berat nih soalnya. Soalnya kita yang bahan bangunan, mohon maaf ya, mohon maaf dulu nih. Buka kartu dikit-dikit. Jadi kita kalau yang dari bahan bangunan itu nggak lihat tebelnya aja, tapi kita lihat beratnya. Gitu. Kalau lihat dari tebel, kadang itu kan nggak murni besi, mungkin ada campuran zincnya, ada campuran alloy kan bisa, alloy kan lebih ringan. Tapi nggak tahu ya lebih kuat mana, soalnya mobil pakai alloy. Nih kan, ini yang tipis nih, biar pegang 5in nya juga tetap ringan. Ini onat ya, ini yang tipis. Onat ini tipis. Ada ndak onat tebal? Ada. Intinya pegang aja. Kalau dia lebih berat itu biasanya lebih tebal. Oke, lanjut. Ini ada potong keramik, mereknya Nadia. Woi, hai Nadia. Langsung berubah. Oke, mereknya Nadia. Ini kok udah longgar. Mereknya Nadia. Ini yang ukuran 4 in, max loadnya sama juga 80 rpm. Sini 80 ms, minute per second. Ya, enggak tahu lah. Pokoknya ini paling 88.000 ya. Oh enggak, ini 13.000 nih maksimalnya. Oh, maksudnya maksimal penggunaan mungkin ya. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 80 meter per detik, enggak mungkin lah. Enggak tahu lah pokoknya. Intinya nih unloadnya di 1000, di 13.000 nih, 13.000 rpm. Berarti kalau pakai mesin gerinda yang bagus bisa nih, kuat nih. Itulah, lanjut. Ada sel tip. Ini sel tip apa kura-kura ini? Sel tip lah. Ada sel tip.
Ini yang setengah in. Kok bisa setengah in dari mana ya? Oh mungkin ini ya. Tebelnya setengah in, panjangnya 10 meter. Benar atau enggak 10 meter? Saya tidak pernah nyoba. Saya cuma ngikutin aja. Ada pensil tukang Makita. Jangan tanya ya kenapa pensil tukang pasti gepeng ya. Saya juga enggak tahu. Oh ini ada yang bulat nih. Bukan bulat sih. Tetap aja gepeng juga nih. Oval. Ya, ini enggak usah dibahas lah. Semua orang tahu nih. Pak Haji, astaga. Kita lanjut. Di mana ini? Kita lanjut. Lanjut. Oh ini dia. Ini adalah kapi plastik. Kapi plastik ukuran 9 in. Merek Rainer. Barang berkualitas dan kuat. Dibeli. Promosi kita. Nih, yang putih tadi. Kan yang hitam udah lihat nih yang putih. Padahal kalau saya ngelihat sebenarnya sama aja ya. Kayak nggak ada bedanya gitu loh antara yang putih ini sama yang hitam ini. Kan nggak ada bedanya. Bedanya apa saya nggak tahu. Ya begitulah. Terus kita lanjut lagi. Ini tadi udah. Kok nongol lagi? Bang kita balik. Nih. Paku ini dibilang paku ulir bisa. Dibilang peles, orang Lombok bilang peles. Bilang baut bisa. Bilang sekrup bisa. Ini buat kayu. Kadang saya akalin yang buat beli visor tadi, yang pakai visor plastik tadi yang tanpa baut. Nah saya akalin kalau misalnya minta baut, saya kasih ini. Itu. Terus ada kikir VPR. Kikir VPR. Tuh, kikir segitiga ini berarti bisa untuk, biasa kikir segitiga ini untuk gergaji kayu. Ini dah. Jadi tinggal sek tajam. Sama tips saja ya, kalau beli gergaji walaupun baru, kalau bisa dikikir. Tak tahu kenapa soalnya katanya sih kurang tajam. Jadi disarankan pas baru beli sebelum pakai itu dikikir. Yang ngomong yang jual tak tahu alasannya apa, padahal dikikir aja sendiri dari sana ya. Terus ini ada tang kakak tua. Nah ini tang kakak tua yang mencari adiknya entah kemana. Receh pak, receh. Merek Onat Hividati, berarti bisa untuk pekerjaan keras. Nah ini saya belum tahu, tapi saya penasaran. Jadi CR slash ya, enggak dong ya, pokoknya CR strip V ini tuh kayaknya bahan loh, bahan dasar. Saya penasaran ya, adalah cari-cari ya. Ini tuh bahan dasar, nggak tahu bahannya apa, tapi ini kode bahan dasar. Sama kayak kalau nggak salah aluminium itu ada kode bahan dasarnya yang harus dicantumkan di body ini lah ya, di body ini ya, minimal pokoknya harus ada dicantumkan di produknya. Jadi ngasih tahu kalau itu bahan dasarnya apa, aluminium kah, stainless kah, gitu tuh loh. Nah ini ternyata ini kode bukan kode produksi, kode bahan dasar. Terus ini ada terus ini ada Inox ini apa ya,
Batu Asa. Inax ini Batu Asa. Batu Asa 2 side. Ukuran 8 in atau 200 mm, berarti 20 cm. Tuh, terdaftar, ada nomornya. Sharpening stone. Ya kayak begitulah. Apa ada yang belum pernah lihat Batu Asa? Ini di lakban kayaknya. Males bukanya kalau udah di lakban. Nah, ini ada paku beton Majesty. Satu kotak itu kok nggak salah nggak sampai 300 gram, 250 kok nggak salah, 250 gram satu kotak. Ini dia. Kok agak miring ya? Iya nggak sih? Oh iya miring nih. Wah, malah buka aib saya. Nggak, jadi gini. Memang saya akui ini banyak masalah di paku beton merek Majesty. Tapi kita jual lebih murah juga gitu loh. Ini kan rata miring nih, nggak tahu kenapa. Jadi kita jual yang merek Majesty itu memang lebih murah ketimbang merek ISK, Drexel itu. Bahkan ada CHP kemarin sama Tok. Itu dia. Itu yang bikin paku beton Tok ya pinter. Jadi kalau yang mau beli cewek kan gampang. Pak, itu loh mau cari yang bunyinya tok 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 gitu loh buat di tembok itu loh. Langsung kebayang paku beton. Pinter ya. Nah, ini toko-toko di Lombok lebih senang yang ada plastiknya. Kenapa? Jadi kadang mereka ecer. Jadi begitu kotaknya rusak, ini plastik masih bisa menyelamatkan. Ya, sekian. Sudah full nih. Satu keranjang, satu rak. Semua sudah kita bahas. Kuas ini belum dibahas ya? Udah dibahas dikit enggak sih? Kuas ini cuman beda tebelnya aja ya. Banyak yang bilang sih katanya bisa dihitung apa, jadi spek dari pabrik ini jumlah bulunya berapa gitu. Tapi intinya dia harus ada bulu organiknya. Jadi kalau dia pakainya bulu sintetis terus, kebanyakan sintetis, katanya berasa di tangan pas diginiin tuh berasa. Dan hasil catnya jauh lebih jelek kalau pakai kebanyakan yang bulu sintetis. Pasti nanti kelihatan di harga lah. Oke. Itu dia video kali ini. Nanti kita bikin part kedua. Mungkin kalau yang sebelah ini kan banyakan cat. Jadi kita jadiin satu sama belakang mungkin ya. Yang satu sama yang belakang sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Yang mau minta dijelasin lebih detail bisa komen di bawah. Tekan lonceng juga. Jadi supaya pas kita ada uploadan baru, ada info-info terbaru. Masalahnya kita nggak cuman bahas bahan bangunan, kita juga bahas podcast. Bukan bahas podcast. Kadang kita sharing, kasih tips trik, sharing. Kalau tutorial untuk sekarang belum bisa karena nggak ada yang ngerjain. Jadi biasa kita sharing nanti gitu. Oke, sekian video kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah menemani saya berjuang membuat video ini, dan kalian sangat luar biasa sudah membantu saya menonton video ini dari awal hingga akhir. Bye bye.